Hai Real Trader, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, Ya. sebelumnya saya mau ucapin selamat dulu Pak buat Bapak karena sudah menjadi kepala cabang di BSD. Terima kasih. Ya, semakin jaya ya Pak ya. Betul, Traders Family juga semakin banyak nih cabangnya di kota-kota lain. Amin. Ya. Tapi Pak, nanti Duode ini bubar lagi Pak, gara-gara Bapak jadi kepala cabang. Enggak dong, kan kita tujuannya buat edukasi. Oh. Jadi Duode ini nggak boleh bubar. Wih, mantap, semakin membirukan lautan forex ya Pak ya. Betul. Oke, langsung aja ya Pak, kita langsung ke pertanyaannya. Ya. Dari Anugrah Niaga Cipta. Jika kita menentukan TP 200 poin, kemudian candle berjalan santai minus 10 atau 20 poin dari TP tersebut, apakah lebih baik kita biarkan atau langsung eksekusi Pak? Oke. Mana yang lebih baik untuk pertumbuhan mental dari pilihan tersebut? Gimana Pak? Oke, ini coba kita sama-sama ngebayangin ya. Ya. Misalnya kita lagi ada posisi berjalan ya, kita lagi buy nih. Ya. Anggaplah di harga 1000. Kemudian menggunakan TP 200 poin. Berarti TP kita di 1200. Ya, misalkan deh ya. Ya. Kemudian ini Bapak ada stop lossnya nggak Pak? Percuma ya Pak ya kalau nggak ada stop loss ya. Betul. Sekali kena loss, floating terus sampai habis nanti Pak. Ya, bisa begitu. Ya. Jadi kalau Bapak udah analisa, tentuin TP juga tentuin stop lossnya ya Pak. Oke. Anggap udah mulai berjalan nih. Posisi buy-nya udah mau deket TP. Ya. Kurang 10 sampai 20 poin lagi. 1180-an berarti. Ya, pokoknya posisi udah profit nih. Rasanya saya tahu Pak. Pasti gemes. Iya. Aduh, bawaannya pengen klik dulu. Betul. Klik terus ya Pak ya. Gregetan mau close posisi ya Pak. Iya. Iya, iya, iya. Tapi di sini malah dilema Pak, muncul dilema. Kalau di close antar kena TP gimana? Kalau nggak di close, harganya kalau berbalik gimana? Betul. Itu pikiran campur aduk Pak pasti. Betul, ini pasti dilema. Iya. Rasa greget, gemes. Ini kenapa sih Pak? Ini kan sebenarnya karena Bapak takut. Bapak takut nih, Bapak takut nyesel. Kalau saya close, nanti kena TP. Ya. Kalau saya biarin, Nanti turun terus profitnya berkurang. Iya. Ini kan Bapak pasti ngerasa dilema, Bapak ngerasain rasa takut. Ya. Nah, ini kan Bapak menanyakan mana sih yang lebih baik untuk pertumbuhan mentalnya. Sebenarnya fokusnya bukan di situ dulu, Pak. Fokusnya adalah gimana Bapak menghilangkan rasa takutnya. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Karena kalau Bapak sampai ngerasa takut, ini kan sebenarnya menjadi masalah, Pak. Akhirnya gimana sih solusinya biar kita nggak ngerasain takut lagi? Oke, pertama penyebab kita ngerasa takut itu apa sih? Biasanya sih ya Pak ya. Lihat harganya bergerak terus Pak. Betul. Naik turun, naik turun. Karena kita sering ngeliatin chart. Iya, betul banget. Apalagi udah mau kena TP. Wah ini momen ini akan selalu muncul. Ya. Kalau kita sering ngeliatin. Itu takutnya, cemasnya semua di situ tuh. Betul. Nah karena kita sering ngeliatin chart berarti kan ini nggak boleh. Ya. Oke, apalagi nih Bapak udah nentuin analisa Bapak. Bapak udah nentuin TP-nya. Berarti kan harusnya yang Bapak lakuin adalah Bapak menjalankan analisa Bapak. Ya. Seperti Pak Tito sering bilang nih, plan your trade, Trade your plan. trade your plan. Bapak udah ada analisanya, Bapak harusnya yakin Pak dalam menjalankan analisanya Bapak. Tuh. Jangan Bapak ragu, jangan Bapak takut. Oke, balik lagi nih. Penyebab takutnya apa nih? Selain karena kita sering liatin chart. Yang kedua adalah karena kita nggak punya datanya Pak. Oh. Ya kan? Iya, iya, Bapak nggak punya data probabilitas atas metode Bapak. iya. Risk rewardnya itu berapa besar? Konsekutif loss-nya berapa? Betul. Average holding periodnya berapa? Iya, semua Nah, belum jelas. Karena Bapak nggak punya data ini, inilah yang berakibat fatal pada metode Bapak. Bapak akan selalu takut. Was-was bawaannya. Betul. Ini yang bikin perkembangan mentalnya sendiri susah nih, Ya. lama nih. Karena Bapak nggak yakin sama analisa Bapak. Ya. Nah, agar Bapak bisa punya datanya, otomatis kan ini Bapak lagi forward test ya. Ya. Bapak jalanin Pak, disiplin menggunakan stop loss pakai take profitnya 3 bulan. Ya. Bapak pakai lanjutin lagi ke 6 bulan. Bapak lanjutin lagi sampai 1 tahun. Ya. Nah harusnya nih datanya udah lengkap nih. Nah. Ya kan? Berarti kan Bapak udah punya data probabilitasnya berapa persen. Ya. Risk rewardnya berapa banding berapa. Konsekutif loss-nya udah jelas Pak berapa. Betul. Sama average holding period-nya. Ini Pak yang paling jelas. Udah tahu berapa hari Pak. Betul. Nah misalnya nih Pak,
Bapak punya data average holding periodnya 3 hari. Ya. Berarti kan Bapak nggak harus sering-sering latihan chart, Pak. Iya, tinggal lihat aja. Misalkan 3 hari, ya 3 hari aja Pak. Liatin Betul. lagi. Jadi Betul. jelas Pak. Toh udah ada stop loss dan take profit juga kan. Ya. Nah itu juga kenapa aplikasi Traders Family itu nggak ada chart. Iya, dan juga itu setelah pasang SL dan TP benar-benar nggak bisa diintervensi Pak. Betul, karena harus ngejalanin analisanya. Ya. Nah misalnya nih Bapak, duh kayaknya kalau 1 tahun saya forward test nggak kuat nih nungguinnya nih. Iya, Buat karena dapetin datanya kan. betul, karena kita udah setahun nih, tahu-taunya loss. Waduh, Masih ada risiko loss. ini setahun Pak, sia-sia Pak. Betul. Nah ada cara tercepatnya nih Pak, kalau Ya. Bapak nggak mau nunggu setahun. Yaitu Bapak mesti backtest dulu metode Bapak. Ya, betul. Karena dengan Bapak backtest, ketika Bapak jalani nanti metodenya, Bapak akan jauh lebih yakin. Sip ya Pak ya? Yuk lanjut Pak. Dari Richard Music, apakah support resistance bisa di backtest? Gimana Pak? Oke, cuman saya pengen tahu dulu sih Pak. Ini Bapak menanyakan soal support resistance yang mana? Ya. Karena kan ada 2 nih Pak. Ya. Pertama, Bapak nentuin support resistance untuk mengetahui peta atau roadmap. Seperti yang di video eksklusif kontennya Pak Tito nih. Ya. Atau Bapak mau nentuin support resistance sebagai entry exit. Ya kan? Jadi bingung nih, mesti jelas dulu yang mana ya Betul. Pak ya? Apa kita jawab aja dua-duanya? Ya, biar lebih jelas Pak. Oke, kita jawab aja dua-duanya ya Pak. Oke, kalau Bapak mau nentuin support resistance untuk roadmap, ini bisa di backtest nggak? Bisa Pak. Bahkan ketika Bapak nentuin area support sama area resistance-nya aja, ini udah setengah backtest loh. Ya, karena hitungin pantulannya ya Pak ya, Betul. satu-satu ya. Betul. Oh area sini kuat. Oh area yang sini ternyata lebih lemah. Ya. Kemudian di sini, dapat lagi yang lebih kuat. Nah berarti kan ini sama udah seperti kita jalanin backtest. Ya. Gitu. Kita dapat nih area strong support dan strong resistance. Ya. Oke, kemudian kalau Bapak pengen menentukan atau Bapak backtest support resistance untuk entry exit, ini kita gambarin aja ya. Ya, karena ini agak gimana gitu ya Pak ya. Harus Betul. jelas pakai gambar. Oke, ini coba kita gambarin ya. Ya. Misalnya ada candle lagi naik, Oke. kemudian kita trading menggunakan candlestick pattern engulfing deh ya. Ya, candle pembalikan arah ya Pak ya. Betul, candle. Nah, ini engulfingnya. Nah, kemudian kita backtest nih cara trading kita juga dong. Ya. Misalnya kita entry di sini nih, Ya. di ujung badan. Ini misalnya ya teman-teman ya. Contoh, karena entry bisa di mana aja Ya, nih. disesuaikan dengan gaya trading Bapak dan Ibu juga. Betul. Nah, kemudian Bapak menentukan kalau stop loss saya maunya di resisten pertama. Oke, berarti ini kasusnya ada beberapa resistance ya Pak ya? Ya, dan Bapak menentukan stop lossnya di resisten yang pertama. Ya. Kemudian Bapak juga mau menentukan kalau saya mau TP itu di support yang kedua. Oke. Oke. Nah, di sini berarti kan Bapak harus selalu membacktest dengan stop loss di resisten pertama dan take profit di Support kedua. support yang kedua. Ya. Kalau mau Bapak backtest support yang di pertama boleh nggak? Boleh aja. Yang penting Bapak konsisten ngelakuinnya ya. Betul, dan yang penting harus ada data jelasnya ya Pak ya. Betul. Nah, tujuan dari sini adalah Bapak harus yakin nih, kalau saya stop loss di resisten pertama dan menggunakan take profit di support yang kedua, ternyata hasilnya bagus, Ya. probabilitasnya, risk rewardnya, Konsekutif. consecutive loss dan average holding periodnya ternyata bagus, ya udah Pak, itu tinggal dijalanin aja. Ya, itu udah waktunya make money ya Pak ya. Betul. Dan satu lagi nih Pak, nggak cuma support resisten aja yang bisa di backtest. Ya. Bapak mau backtest pola chart lain juga boleh. Atau hal-hal lain yang bersifatnya teknikal juga boleh di backtest. Yang penting intinya pola-pola yang sering terulang di market ya Pak ya. Betul. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Dari Pratama Putra. Kalau kita sudah backtest strategi dan probabilitasnya 73%, RR-nya 1/3, tapi data yang di backtest hanya 4-5 tahun saja. Apakah strategi ini layak dijalankan Pak? Semoga dijawab. Gimana Pak? Sebenarnya saya agak ragu Pak. Iya. Pertama, data yang saya terima nggak lengkap Pak. Bapak cuman bilang probabilitas 73%, risk rewardnya 1/3. Iya, soalnya ada consecutive loss sama average holding period ya Pak ya. Betul, itu nggak ada dan saya juga nggak tahu metode apa yang Bapak backtest. Nah, polanya nggak jelas. Betul. Gaya trading apa yang Bapak backtest? Apakah Bapak ngejalanin sebagai swing trader atau Bapak trading secara intraday? Ya. Ya kan? Nah ini kita ambil contoh deh Pak. Kalau Bapak nge-backtest metode chart pattern sama candlestick pattern, sama-sama dalam kurun waktu 4-5 tahun. Ya. Ini bisa jadi hal yang berbeda loh Pak. Kenapa?
Karena di chart pattern seberapa sering berulangnya, Pak. Transaksinya. Betul. Ya. Dibanding sama candlestick pattern yang kalau 4 sampai 5 tahun saya yakin banyak ini. Itu udah pasti, Pak. Iya kan? Kalau dibanding sama yang chart pattern ya. Betul. Ya. Karena balik lagi tujuan kita backtest sebanyak datanya itu, sepanjangnya data agar kita melewati berbagai kondisi market. Ya, ini yang sama kayak di video backtest exclusive content ya, Pak ya. Betul. Nah, sedangkan kita agak ragu kalau di chart pattern seberapa sering polanya keluar. Iya. Ya kan? Setahun mungkin puluhan trade ya, Pak, kalau daily ya. Ya kalau nyampe. Kalau enggak makin sedikit lagi loh trade-nya. Jadi kondisi marketnya mungkin nggak dapat semua. Ya, dibanding Gitu. sama candle pattern yang lebih sering ya, Pak ya, Betul. terjadi. Betul. Jadi gini Pak, Bapak coba di-share lagi summary data Bapak. Probabilitasnya berapa? Risk reward-nya berapa? Consecutive loss-nya berapa? Betul, consecutive loss-nya berapa? Average holding period-nya berapa? Sama polanya, Pak, kalau bisa. Betul. Biar kita bisa kasih masukan lebih jelas ya, Pak ya. Betul. Bapak share ke kita informasinya lengkap pun kita juga enak ngejawabinnya. Betul. Oke ya, Pak ya. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, tinggal komen di bawah dengan hashtag Tanya TF. Di semua video manapun, pasti kita jawab. Oke? Now or never. Change your life.